Halo teman debat, semoga dalam kondisi sehat. Sebelum saya akan membedah argumentasi dari masing-masing teman yang sudah mengirimkan draft teksnya, maka saya mau cerita dulu nih soal mosi itu apa, struktur materinya seperti apa, metode risetnya dari debat dari tiap-tiap pembicara seperti apa. Nah, perlu diketahui masing-masing debaters pasti memiliki kemampuan masing-masing untuk melihat dari sisi mana dia akan berbicara. Nah, begitu juga mosi tiap debat kompetitif pasti punya mosi debat. Nah, mosi debat ini apa sih? Mosi debat adalah kalimat aktif untuk sebagai tema di mana debat kompetitif itu berlangsung. Nah, kenapa saya bilang kalimat aktif? Biasanya kita akan bisa melihat dari struktur kalimat di mosi itu. Contohnya nih, Dewan ini melakukan pembatasan media sosial guna menghindari hoax. Nah, maka apa nih kata aktifnya? Kata aktifnya adalah 1. Pembatasan, 2. Media sosial, dan 3. Hoax. Kenapa harus dilakukan pemindaian terhadap kalimatnya? Karena ini akan membantu dari tiap-tiap pembicara untuk bagian mana yang ingin dibahas atau bagian mana yang akan lebih ditajamkan. Kita coba contoh lain ya. Dewan ini menyetujui calon presiden dan calon wakil presiden independen dalam pemilihan umum. Maka apa nih yang akan jadi kata intinya? Kata intinya adalah 1. Calon presiden dan calon wakil presiden, 2. Independen, dan 3. Pemilihan umum. Maka dari 3 kata ini kita bisa mengeksplorasi atau kita bisa mengembangkan sebagai argumentasi dari masing-masing pembicara. Nah, bicara dari struktur materi pembicara, di kemarin saya dan Amel sudah sedikit membahas tentang struktur materi pembicara. Tetapi pasti ada kebingungan ya. Nah, struktur materi pembicara yang dimaksud itu ada macam-macam. Nah, macam-macamnya adalah dari teman-teman bisa melakukan perkenalan. Nah, perkenalan ini nggak usah terlalu jauh. Misalnya, saya Yasmin Nuryanti Agustia, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, saya dari UPBJJ UT Yogyakarta. Sebenarnya tidak perlu sejauh itu. Sebut saja nama dan kemudian dari UPBJJ mana, itu sudah cukup. Yang kedua adalah perkenalkan mosinya. Nah, mosi ini boleh disebutkan mosinya. Misalnya, Dewan ini menyetujui pembatasan media sosial guna menghindari hoax. Oke, terus kemudian apa lagi? Kalau misalnya teman-teman bisa juga dengan definisi dari mosi. Kalau hal itu merupakan hal yang tidak diketahui, misalnya hoax itu apa? Oke, lalu apa lagi? Teman-teman juga bisa melakukan dari latar belakang atau dasar hukumnya. Tapi kemudian catatan saya adalah jangan terpaku pada satu produk hukum yang sudah ada. Misal, produk hukumnya adalah Undang-Undang Nomor Sekian Tahun Sekian. Boleh disebutkan, tetapi itu bukan sebagai patokan bahwa kita akan mengikuti rule itu. Yang akan menjadi bahan argumentasi bukan pada status quo yang sudah ada, tetapi bagaimana kita mengembangkan dari beberapa bagian atau bidang yang akan kita lakukan pembahasan. Lalu kemudian apa nih status quo-nya? Status quo-nya adalah terobosan-terobosan alternatif atau solusi yang akan kita tawarkan pada sebuah debat kompetitif. Nah, kemudian
Selanjutnya adalah dari argumentasi dan kesimpulan. Jadi dalam waktu 5-7 menit teman-teman punya banyak hal yang bisa dibawakan sebagai bagian kesatuan dari video tersebut. Lalu lanjut ya ke metode riset. Setiap pembicara atau debaters dia punya gaya dan tipe penyampaian masing-masing. Nah, saya akan sama informasikan dari satu pihak. Ada metode yang namanya VIRAC. VIRAC itu terdiri dari F, I, R, A, C. Nah, maksudnya apa tuh gitu ya? Baik, VIRAC itu adalah fakta, isu, regulasi, argumentasi, dan conclusion. Nah, faktanya apa? Fakta adalah latar belakang dari kenapa ada kejadian atau peristiwa yang menjadi pokok bahasan. Itu fakta. Nah, terus ini adalah isu. Isunya untuk permasalahan apa yang terjadi dari kegiatan atau peristiwa tersebut. Jadi ini akan menimbulkan isunya. Yang ketiga adalah regulasi. Kalau sudah ditentukan isu yang mau diangkat, kemudian misalnya ada dasar hukumnya di undang-undang, maka ini bisa menjawab seperti tadi. Misalnya UKBI itu ada produk hukumnya. Oke, memang ada produk hukumnya. Terus kemudian isu yang setelah produk hukum itu apa gitu. Misalnya apakah ada hal-hal secara ekonomi yang membuat produk hukum itu menjadi tidak efektif gitu. Lalu ada argumentasi. Argumentasi ini teman-teman boleh 1-3 pokok argumentasi. Tapi argumentasi ini bukan kalimat tunggal. Teman-teman harus bisa mengembangkan kalimat tunggalnya itu menjadi beberapa kalimat penjelasnya. Jadi gitu ya. Nah, conclusion ini yang terakhir. Conclusion itu berisi kesimpulan terhadap isu tersebut atau saran atau perbaikan dari apa yang akan dibicarakan. Pokok pembicaraannya seperti apa.